Perkenalkan, nama saya Nur Latifah, tempat tugas MTS Al-Barkah Curug. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tentang moderasi beragama dengan tema tawasud. Negara Indonesia adalah negara dengan segala keragamannya yang meliputi etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama. Menjadikan negara Indonesia adalah negara yang paling kaya akan keragaman. Keragaman dapat menjadi kekuatan dan juga bisa menjadi kelemahan. Keragaman dapat menjadi sumber kekuatan bangsa jika semua rakyat bersatu dalam hidup berdampingan secara damai. Akan tetapi, keragaman juga dapat menimbulkan perpecahan sehingga merusak tatanan bangsa dan menjadi kelemahan bangsa. Keragaman itu memang selalu menimbulkan perbedaan. Perbedaan di bidang apapun selalu memunculkan konflik jika tidak diselesaikan dengan baik. Maka akan sangat berpotensi menimbulkan sikap ekstrim yang selalu membenarkan pilihan-pilihan yang terbatas. Karena itu, sangat diperlukan pemahaman yang dapat menghargai keragaman pilihan dan menyelamatkan kita dari ekstremisme, intoleran, dan aksi kekerasan. Pemahaman yang adil yaitulah yang disebut dengan moderasi beragama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderat berarti selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem, berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, pandangannya cukup, dan mau mempertimbangkan pandangan pihak lain. Moderasi beragama yaitu pemahaman dan mengamalkan ajaran agama dalam jalur yang moderat, dalam arti tidak berlebih-lebihan atau ekstrim. Berdasarkan penjelasan dari Kemenag RI tahun 2019, konsep moderasi pada setiap agama itu berbeda-beda. Seperti halnya dalam agama Islam, terdapat konsep wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud, tengah-tengah atau i'tidal, adil, dan tawazun atau berimbang. Kita mau taat kepada Allah dan taat kepada pemerintah. Allah menjelaskan lewat lisan nabinya, la ta'ati bi makhluqi ila masyiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, dari makhluk kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Betul itu Pak, kalau tidak ada masalah seperti ini Pak, ini kan namanya. Nah, jadi kalau semuanya penyakitnya Pak berkepanjangan, disebabkan tidak sholat Jumatnya di sini langsung Allah serang semua penyakit. Apakah sholat Jumat akan ditinggalkan untuk selamanya? Kan semua masalah pasti ada akhirnya Pak. Tidak ada Pak, kalau Allah tidak berkehendak untuk akhiri. Itu wal awal wal akhir. Ya, tidak ada Pak. Awal ada. Tidak mungkin. Itulah kita ini Pak diuji oleh Allah ini harus bersabar Pak. Siapa yang melarang Pak? Siapa? Jadi siapa? Saya minta wawancara Pak. Kenapa itu? Pak, Siapa yang melarang di sini Pak? kita ikut pemerintah Pak, karena sini kan Jadi kalau umpamanya Pak, Allah menguruskan ini penyakit. Tidak mungkin begitu Pak, pasti ada. Yang dulu Pak, saya wawancara Pak. saya tidak mau diwawancarai Pak, saya cuma tugas di sini, jangan cari keributan di sini Pak, jangan buat gaduh. Tapi jangan dihalangin orang untuk sholat Pak. Jumat Pak, Zuhur bisa. Tidak, Anda update tidak status Tidak, saya hari ini? dengar Pak. Saya mau bertanya Pak. Bapak ini melarang orang sholat Jumat di sini atau mengizinkan? Kalau Bapak melarang, saya mau dengar Pak. Bapak silakan bicara Pak. Tidak ada yang melarang salat Jumat Pak. Ini aturan Berarti di saya sini. bisa dong sholat Jumat di atas. Salat Zuhur Pak yang ada di Saya sini. bisa dong Bapak. Saya seorang Ustaz. Tidak ada salat Jumat hari ini Pak. Kenapa tidak Yang ada salat Zuhur. Berarti Ini apa Pak? aturan pemerintah Pak. Kita ikut aturan. Kalau Anda mau bertanya itu silakan bertanya ke pimpinan pusat. Jangan, Jangan jadi kalau umpamanya penyakitnya itu pemerintah melarang selamanya. Ini penyakit apa ini? Ini kan gara-gara penyakit ini sampai dilarang orang sholat Jumat. Gara-gara penyakit. Begini saja Pak. Tinggalkan saya perdebatan Pak. Jangan usah pergi di sini. Anda benar, Anda kan seorang ustaz. Ya Iya. kan? Seorang ustaz kan? Iya, saya mau wawancara Pak. Saya seorang ustaz. Saya juga dari wartawan. Saya dari pemantau kinerja Kami tidak mau berdebat di negara sini. Pak. Kami tidak mau berdebat Ini di Pak, sini. baca ini Pak. Tidak perlu Pak. Saya juga di sini tugas Pak. Tidak perlu baca itu. Saya mau tahu sih Pak. Bapak ini melarang di sini.
sholat Jumat. Iya, sudah. Silakan pegang tempat. Kalau tidak mau sudah tidak mau. Dalam menyikapi pandemi COVID-19 seperti pada video tadi, hendaklah kita menyikapinya dengan sikap tawassut. Karena dengan memiliki sikap tawassut, seseorang akan bijak dalam menyikapi suatu persoalan. Sebab, jika hanya dengan melihat dalil teks, maka kita tidak akan bisa apa-apa dalam menghadapi kondisi kontekstual seperti sekarang. Tawassut merupakan sikap seseorang yang moderat atau berada di tengah-tengah, tidak terlalu bebas, juga tidak terlalu keras dalam berprinsip, sehingga sikap ini yang mudah diterima oleh seluruh lapisan yang ada pada masyarakat. Mengutip buku Moderasi Islam Nusantara hasil karya Haji Muhammad Hasan MAG, ada 5 alasan mengapa sikap tawassut dianjurkan ada pada diri seorang muslim. Yang pertama, sikap tawassut dianggap sebagai jalan tengah dalam memecahkan masalah. Maka seorang muslim senantiasa memandang tawassut sebagai sikap yang paling adil dalam memahami agama. Alasan kedua, bahwa hakikat ajaran Islam adalah kasih sayang. Maka seorang muslim yang tawassut senantiasa mendahulukan perdamaian dan menghindari pertikaian. Alasan yang ketiga, pemeluk agama lain juga makhluk ciptaan Allah yang harus dihargai dan dihormati. Maka seorang muslim yang tawassut senantiasa memandang dan memperlakukan mereka secara adil dan setara. Alasan yang keempat, bahwa ajaran Islam mendorong agar demokrasi dijadikan alternatif dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Maka muslim yang bersikap tawassut senantiasa mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Alasan yang terakhir atau yang kelima, agama Islam melarang tindakan diskriminasi terhadap individu ataupun kelompok. Maka sudah sepatutnya seorang muslim yang bersikap tawassut senantiasa menjunjung tinggi kesetaraan. Adapun contoh sikap tawassut dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak membeda-bedakan golongan dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Menjalin silaturahmi antar sesama agama agar tidak timbul pertikaian. Menerima pendapat orang lain yang tidak sepaham. Menerima saran, masukan, dan kritik membangun dari orang lain, menggunakan bahasa yang santun dan menyejukkan saat berkomunikasi, bersikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada. Sekian pembahasan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.